Halo teman-teman, sekarang kita mau review Pak Serpong. Ini udah di tahap ke-6. Di sini ada beberapa tipe. Kita akan review satu-satu. Yuk. Ini adalah tipe bronze. Dia punya ukuran 3,3 meter kali 11,5. Nah, kalau kita lihat di sini fasadnya minimalis modern. Nah, kalau kita lihat juga di sini terdapat carport. Carport di sini muat satu mobil dan satu motor. Dan masih bisa leluasa untuk keluar masuk pintu utama. Sekarang kita masuk dalam. Nah, teman-teman, kita sekarang udah di dalam rumah. Ini tipe yang paling kecil. Di sini terdapat satu kamar di atas. Nah, ini kalau begitu kita masuk, udah langsung ketemu dengan living room, bisa juga ruang tamu, dan dining room menjadi satu dengan area kitchen set. Nah, kalau kita lihat nih, di sini banyak banget jendela besar-besar sehingga walaupun ukurannya 3 meter tapi terlihat luas karena cahayanya bagus nih, teman-teman. Bisa lihat di sini ada jendela besar ke depan rumah dan di sini ada jendela ke samping kalau tipe hook ya, teman-teman ya. Tapi kalau yang tipe badan ini berarti tembok nih nanti. Tapi jangan khawatir, di sini masih ada halaman belakang, teman-teman. Jadi cahaya masih dapat dari belakang. Oke, sekarang kita ke lantai 2. Oke, sebelum kita ke lantai 2, di sini ada satu ruang powder room. Di sini hanya tersedia satu kloset, teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau yang punya tamu nggak perlu naik ke atas atau masuk kamar. Karena di bawah sudah ada kloset untuk buang air. Oke, sekarang kita ke lantai atas. Oke, ini area tangganya. Tidak terlalu lebar. Dan ini spasi anak tangganya lumayan berjarak. Jadi ini lebih cocok untuk anak-anak muda ya, teman-teman. Nah, ini kamar utamanya. Dan emang cuma satu kamar di tipe yang ini. Ada jendela kalau tipe hook ya, sekali lagi. Nah, ini ada balkon dan ada jendela sekaligus ada pintu menuju balkon di depan. Nah, ini harganya masih sangat murah, 300 jutaan sudah dapat tipe seperti ini. Jadi masih worth it banget untuk kalian beli. Nah, di dalam kamar ini ada satu kamar mandi atau ensuite bathroom. Jadi cocok banget nih buat pasangan muda atau untuk mahasiswa mungkin. Nah, ini sangat cocok. Oke, sekarang kita lanjut ke tipe selanjutnya. Let's go. Halo teman-teman, sekarang kita akan review tipe selanjutnya yaitu tipe silver. Di sini masih 3 meteran untuk lebarnya kali 11. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam. Sebelum masuk ke dalam, saya mau jelaskan ini fasadnya masih sama seperti tipe sebelumnya, tetapi ini terlihat lebih lebar aja nih, teman-teman. Di sini terdapat satu carport dan satu parkiran motor dan masih leluasa untuk lalu lalang ke pintu utama. Nah, di sini ada bukaan kaca yang lebar dan materialnya semua dari aluminium. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Oke. Nah, tipe ini lebih lega nih, teman-teman. Begitu kita masuk rumah, di sini sudah ada living room, ada dining room, dan juga ada kitchen set areanya. Nah, ini oke banget nih space-nya. Bisa nonton TV ya di sini. Nah, di lantai ini juga ada powder room-nya sama seperti tipe sebelumnya dan juga ada teras belakangnya, teman-teman. Dan di sini kalau teman-teman lihat ada jendela besar. Ini khusus yang tipe hook. Kalau yang bukan tipe hook alias tipe badan, dia nggak ada nih tembok. Tapi jangan khawatir, di sini juga ada jendela yang besar, teman-teman. Oke, sekarang kita ke lantai atas. Teman-teman, sekarang kita ada di lantai atas. Nah, di lantai ini terdapat
2 kamar. Nah, ini tipe kamar yang pertama. Dia sudah ada ensuite bathroom ya teman-teman. Ensuite bathroomnya masih oke sih. Dan di sini ada bukan jendela ke halaman belakang, masih dapat cahaya. Dengan ukuran segini masih oke ya. Oke, sekarang kita ke ini kamar utamanya teman-teman. Dia punya balkon ke depan. Nah, ini. Jadi bisa keluar, ada jendelaan besar nih, ada teras atau balkon di depan. Semua material kusen-kusennya dari aluminium, teman-teman. Nah, di sini ada ensuite bathroomnya nih. Nah, ini lebih gede nih. Ini tipe silver. Sekarang kita lanjut lagi ke tipe selanjutnya. Let's go! Oke teman-teman, sekarang kita akan review tipe treetops. Bedanya dengan tipe silver adalah di sini 3 lantai, ya. Dan di sini ukurannya 3,3 meter kali 12,5. Langsung aja yuk kita review. Di sini fasadnya udah pasti minimalis modern, ya, keren banget. Kalau fasad udah pasti keren. Dan di sini muat 1 mobil nih teman-teman. 1 mobil, masih bisa 1 motor, dan masih ada mini gardennya, ya. Oke, sekarang kita ke dalam. Nah, sebelum kita ke dalam, di sini uniknya nih, kacanya ini bisa dibuka semua nih. Karena saya lihat nih ya, di sini ada engsel-engselnya nih. Engsel-engselnya, ya. Jadi dia nggak cuma 1 pintu ini aja nih yang kita bisa buka, tapi bisa dilipat, teman-teman. Jadi kalau mungkin ada acara, mungkin ada keperluan apapun yang membutuhkan space lega, ini bisa dilipat semua jadi ngeplong nih teman-teman. Oke, yuk kita masuk ke dalam. Oke, sekarang kita masuk ke lantai bawahnya teman-teman. Di sini kalau saya lihat multifungsi room, ya. Nah, ini kitchen set areanya, tapi kalau saya lihat di sini for display only, artinya nggak include nih teman-teman. Artinya belum dapat. Nah, kalau kita lihat juga di sini yang tadi saya bilang, ini ada engsel-engsel berarti pintunya bisa dilipat. Jadi misalkan teman-teman butuh space untuk mobil, bisa untuk garasi. Mungkin juga untuk studio, boleh. Untuk ruang kerja, bisa juga teman-teman. Oke? Sekarang kita lanjut ke dalam. Nah, kalau kita lihat di sini sama nih, for display only, artinya ini ngeplong nih teman-teman, bener-bener ngeplong lantai ini. Tapi untuk rumah contoh, ini diinspirasikan sebagai kamar yang ada kamar mandi di dalamnya. Oke. Oke, di sini ada teras belakang yang cukup banget untuk udara dan cahaya jendela ke dalam. Oke, kalau kita lihat di sini kamar mandinya ini udah include, berarti sudah terdapat kamar mandi seperti ini di lantai bawah ini. Oke, sekarang kita ke lantai atas. Let's go. Oke, teman-teman, sekarang kita di lantai utamanya ini justru. Lantai utamanya kita ketemu ada ruang keluarga. Di depannya ada balkon, ya. Di sini ada balkon. Tuh, balkonnya cukup lebar, ya. Oke. Ini living room-nya. Langsung ada dining room juga, dan sini ada balkon lagi nih. Harusnya kalau ada balkon di samping, ini khusus tipe hook nih teman-teman. Kalau yang tipe badan nggak dapat pastinya. Oke. Sini ada ruang makan dan ada kitchen set area. Masih dapat jendela. Kitchen set areanya untuk asap masakan atau udara terbuka. Oke. Di sini satu powder room, bukan kamar mandi nih teman-teman. Oke, segitu aja untuk lantai utamanya. Sekarang kita akan ke lantai atas. Bisa jadi untuk lantai 3. Kan tadi lantai dasar, lantai utama, dan di atasnya lantai 3. Yuk, let's go.
Oke teman-teman, ini lantai 3-nya. Di sini ada koridor menuju kamar anak. Kamar anak. Ini ada kaca nih di tengah-tengah ruangan. Ada skylight. Bikin terang nih, lega juga. Dan ini ada apa nih? Railing kaca, tapi ini hanya display untuk show unit, teman-teman. Oke. Di sini ada kamar anak. Kamar anaknya juga sudah terdapat ensuite bathroomnya. Masih oke banget ukurannya. Dan di sini ada jendela nih, kalau nggak mau pakai AC, dan pasti berfungsi untuk cahaya. Oke, kita sekarang ke kamar utamanya teman-teman, yang berada di depan rumah lantai 3. Oke, di kamar utama ini muat dengan ukuran ranjang queen size, yang kanan kirinya masih ada space. Lalu di sini ada jendela yang besar. Ini adalah ciri-ciri dari tipe-tipe rumah di Pak Serpong tahap 6 ini. Minimalis modern. Karena dia ukurannya tidak terlalu besar, sehingga memanfaatkan kaca jendela yang besar memperluas ruangan. Oke, di sini terdapat ensuite bathroom, teman-teman. Full keramik. Sudah lengkap kloset, wastafel, dan showernya. Oke, sekarang kita menuju ke tipe selanjutnya di sebelah. Let's go. Oke teman-teman, sekarang kita mau review tipe gold dengan ukuran 5 x 12,5. Oke, langsung aja yuk. Nah, kalau kita lihat di sini fasadnya lebih mewah, lebih besar ya. Dan carportnya bisa banget nih untuk 2 mobil, teman-teman. Carport 2 mobil dan masih bisa ada mini garden. Jadi masih ada hijau-hijaunya nih. Kalau kita lihat juga fasadnya sama ya, modern, minimalis. Oke, sekarang kita ke dalam. Oke teman-teman, ini dalam rumahnya sudah jelas terlihat lebih luas karena di sini lebarnya 5 dan panjangnya 12,5. Pastinya jadi lebih luas, teman-teman. Nah, di sini jendela depannya juga lebih besar. Dia full kaca loh. Keren dengan ukuran 5 tapi dapatnya luas begini ya. Nah, di sini kita udah langsung ada ruang keluarga, living room atau ruang tamu, dan langsung nih menjadi satu juga dengan dining room sini, dan ada kitchen set areanya. Nah, di sini teras belakangnya lebih besar, teman-teman, pastinya karena dengan ukuran 5 x 12,5. Tuh. Lebih enak ya, lebih feel-nya lebih kerasa, lebih lega gitu. Nah, di sini ada service areanya, teman-teman. Lumayan untuk bisa cuci baju, jemuran, dan lain-lain ya. Oke, sekarang kita lanjut ke dalam lagi. Oke. Nah, di sini terdapat satu pintu hidden door. Ini biasanya untuk ke powder room pastinya. Oke, ada satu kloset. Oke. Ini lantai bawahnya. Sekarang kita mau review lanjut ke lantai atas, teman-teman. Yuk, let's go. Oke teman-teman, sekarang kita di lantai 2 alias lantai atasnya. Tadi saya begitu naik tangga nih ya, berasa lebih enak karena lebih landai. Jarak antara anak tangganya, dia nggak securam yang tipe sebelumnya. Dan di sini lebih tertutup, jadi lebih nyaman gitu kita untuk naik turun tangganya. Oke, sekarang kita review kamarnya, teman-teman. Nah, di sini ada satu kamar anak. Nah, ini kamar anaknya, desainnya seperti ini. Jadi fungsional banget ya ruangannya. Dan di sini masih ada jendela untuk dapat cahaya dan udara di belakang rumah. Oke. Dan di sebelahnya percis kamar anak kedua. Nah, ini luasnya lebih lega nih, teman-teman. Udah lebih lebar, kacanya juga lebih gede. Dan di sini muat queen size. Enak. Nah, di sini ada satu pintu. Pintu ini ke
toilet sharing. Nah, toilet sharingnya ada 2 pintu teman-teman. Bisa lewat kamar anak yang kedua, bisa juga lewat dari koridor depan tangga. Nah, di sini, oh mantep, kamar mandinya lega loh. Dan sudah lengkap, ada wastafel, kloset, dan shower. Nah, ini nih yang paling berkesan pasti di tipe Gold ini. Dengan lebar 5 kali 12,5, dapat 1 kamar utama dengan luas seperti ini, dapat ranjang queen size dan bisa ditaruh wardrobe di sini ya, dengan cahaya yang lebar banget nih teman-teman. Luas ya. Di sini juga pastinya ada balkon. Tuh. Balkonnya kokoh nih kalau yang tipe 5 kali 12,5. Best value menurut saya. Tapi kita belum lihat tipe-tipe yang lebih besar lagi, pasti lebih keren lagi. Nah, ini satu ensuite bedroom ya. Wow, mantap. Lega, lengkap, dan semua udah full keramik, teman-teman. Nah, untuk lantai di sini udah pakai vinil kayu. Ya. Udah nyaman pastinya, nggak dingin kakinya. Oke. Segitu aja untuk review tipe Gold. Kita akan lanjut lagi ke tipe selanjutnya. Nah teman-teman, sekarang kita mau review tipe Gold Stop. Bedanya dengan tipe Gold itu di lantainya. Kalau yang tipe Gold itu 2 lantai, kalau yang Gold Stop itu 3 lantai. Oke, sekarang kita langsung aja review. Kalau kita lihat nih ya, atasnya minimalis, keren banget. Dan di sini muat 2 mobil carportnya. Masih bisa untuk mini garden, penghijauan. Dan sama, di sini sudah dapat kusen-kusennya dari aluminium. Oke, kacanya besar, jadi cahayanya bagus. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Ini lebih enak lagi teman-teman pastinya. Ya, di sini kita masuk sama leganya seperti yang tipe Gold. Kacanya besar, belakang juga. Di sini udah terdapat living room, dining room, dan kitchen set area. Udah lengkap teman-teman. Ya, di sini ada teras belakang. Nah, teras belakangnya kalau tadi kan nggak dikasih kanopi. Kalau di rumah contoh yang Gold Stop ini ada kanopinya nih teman-teman. Oke, ini bisa dijadikan ruang serbaguna juga nih. Bisa jadi ruang bermain, bisa tempat kumpul-kumpul, atau ruang kerja juga masih oke. Oke, di lantai ini juga udah pasti ada powder roomnya dong. Nah, begitu kita masuk tadi ada powder room. Nah, udah lengkap tuh ya. Oke, sekarang kita ke lantai atas. Let's go. Oke teman-teman, kita di lantai atas. Tadi saya ngerasain pas naik tangga itu lebih nyaman yang tipe Gold karena lebih landai. Kalau tipe Gold Stop ini dia lebih curam dan dia bentuknya U. Kalau yang tadi kan L. Nah, ini U. Nah, di lantai ini terdapat 2 kamar. Ini ada kamar anak. Kamar anaknya oke banget. Cukup banget. Ini masih muat queen size walaupun mepet dinding ya. Nggak ada space. Tapi di sini ada bukaan jendela yang besar, teman-teman. Di sini juga ada ensuite bedroomnya. Ini yang bikin kamarnya nyaman. Oke, sekarang kita ke kamar utamanya nih. Di depan rumah pastinya. Nah, sekarang kita ada di kamar utamanya. Di sini queen size juga, tapi ada space kanan kiri. Di sini masih bisa untuk space wardrobe dan area TV, ya. Dan pastinya yang bikin nyaman juga di sini ada balkon. Lebar loh. Karena ini lebar 5 ya. Jadi balkonnya nyaman dan bukaan jendelanya besar, pintunya juga kusennya dari aluminium dan kaca. Jadi nyaman banget, lega. Dan di kamar ini juga pastinya ada ensuite bedroom. Wah, oke juga nih ensuite bedroom ya. Sudah full keramik, udah lengkap, ada wastafel, ada kloset, dan pastinya ada shower. Oke, sekarang kita mau lihat
lantai 3-nya nih, ada apa? Yuk, let's go. Oke, teman-teman, ini lantai 3-nya sama seperti yang naik ke lantai 2 tadi. Ini bentuknya O dan dia tidak terlalu landai. Jadi untuk penghuninya yang masih muda-muda pastinya. Dan kita langsung ketemu di sini ada service area. Oke, ada udara, ada mesin cuci, bisa untuk jemuran baju. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ada apa ya, kanopi nih teman-teman, atau skylight. Bagus banget ya, jadi cahayanya terang di rumah ini. Oke, di sini juga ada teras teman-teman. Jadi balkonnya gede di sini, yang lantai 3. Oh mantap, lebih tinggi, lebih nyaman, lebih enak, view-nya lebih luas. Nah ini tanpa langit-langit atau tanpa skylight. Oke, sekarang kita mau review ke dalam lagi. Sini kaca semua ya teman-teman ya. Nah ini kita masuk kanan dan kiri. Yang kanan ini ada kamar anak. Di sini kamar anak yang kedua di lantai ini. Lalu di sini ada satu kamar mandi sharing. Oke, kita ke kamar yang ini dulu nih, yang di hadap belakang rumah. Luasannya oke. Dan di sini di settingnya 2 susun untuk ranjangnya. Masih ada jendela yang besar, ya. Oke banget. Dan di sini kalau kita lihat ada kamar mandi sharingnya nih, lengkap, bagus, dan juga full keramik untuk dindingnya. Nah, ini kamar anak yang kedua di lantai 3 ini. Oke. Queen size, masih ada space kanan kiri. Oke, ini jendelanya juga besar dan ini jendelanya juga besar nih teman-teman. Ini udah pasti dapat 2 jendela karena ya bukan tipe hook juga. Dapat karena ini balkon dan di sini depan rumah. Oke. Kita akan review lagi ke tipe selanjutnya. Yuk, let's go. Oke teman-teman, sekarang kita sudah review rumah yang terakhir dari tipe cendana. Oke, sebelumnya kita mau kasih lihat fasadnya. Ini modern, minimalis juga, tapi itu ada sedikit retro-retronya loh kalau saya lihat. Ya, oke. Sekarang langsung aja nih kita ke dalam, tapi sebelumnya di sini ada area carport, muat 2 mobil pastinya. Rumah ini dengan ukuran 5,3 meter kali 15,5 meter. Pastinya luas. Oke, sekarang kita masuk ke dalam teman-teman. Sama seperti tipe-tipe sebelumnya. Di sini kacanya besar, ada pintu utamanya. Lalu bedanya adalah tipe ini ada pintu samping menuju ke dalam rumah juga. Bisa dipergunakan sebagai inner garden teman-teman. Oke, sekarang kita masuk yuk. Oke teman-teman, sekarang kita berada di dalam rumah. Wah, kalau saya lihat nih ya, baru di depannya aja, ruangan depan sudah berasa mewahnya dapat. Dengan ukuran 5,3 kali 15,5. Ini kita ketemu dengan ruang tamu, ruang keluarga, depan kaca, sisi tengahnya juga ada kaca teman-teman. Jadi cahayanya terang banget dengan ukuran yang oke ya. Nggak kecil, nggak gede juga. Oke banget lah. Ya. Nah, di sini pastinya juga terdapat powder room. Oke, begitu kita sedikit lebih dalam lagi masuk ke dalam. Sini ada dining room. Di sini dicontohkan menjadi island table untuk kitchen set areanya. Panjang kitchen set areanya, tapi nggak include ya teman-teman. Jadi masih kosong nanti dapatnya. Oke. Kita masuk lagi ke dalam. Di sini ada dapur kotor. Nih, dapur kotor. Lalu di sini ada tangga menuju service area pasti di atas. Biasanya ada kamar
pembantu, ada jemuran, ada AC outdoor. Lalu kita ke sebelah sini. Sini ada satu kamar. Nyaman banget, kamarnya juga nyaman sekali. Karena di sini ada kaca menuju inner garden yang di tengah. Lalu kaca juga menuju inner garden yang di sebelah kamar. Jadi inner gardennya cukup nyaman ya, karena sepanjang rumah dan dia ada masukan sedikit ke dalam rumah. Jadi cahayanya oke banget. Dan di kamar ini juga terdapat ensuite bathroomnya nih teman-teman. Nyaman. Ini sih yang paling nyaman pastinya karena lebarnya paling luas. Oke, sekarang kita menuju ke lantai atas. Tapi sebelumnya saya mau kasih lihat nih, ini space untuk inner gardennya nih. Pintunya ini bisa dilipat sehingga bisa menjadi satu antara indoor dan outdoor. Kalau teman-teman di sini kasih skylight atau kanopi, ini bisa menjadi teras nih teman-teman. Jadi lebih luas jadi dapatnya. Ini bisa dipakai menjadi taman nih. Oh, nyaman banget nih rumah. Ya, dengan ukuran 5,3, panjangnya 15,5. Oke, sekarang kita ke lantai atas teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, sekarang saya berada di lantai 2. Kalau saya tadi naik tangga, di sini lebih landai, lebih nyaman. Juga tertutup, jadi lebih aman pastinya teman-teman. Nah, kalau kita masuk ke sini kayak ada koridor ya. Koridor. Di sini berarti high ceiling. Rumahnya high ceiling, jadi menambah kesan lebih besar lagi. Cahayanya juga dapat nih 2 lantai, jadi luas terlihatnya. Oke, sekarang kita ke sini dulu yuk. Nah, di sini ada kamar anak. Kamar anak yang pertama menurut saya sih kecil ya teman-teman, tapi masih dapat nih untuk ranjang susun, masih bisa. Mungkin kalau untuk teman-teman yang masih punya anak balita masih cukup, tapi bahaya nggak ya? Nggak kali ya. Oke, di kamar ini ada ensuite bathroomnya nih teman-teman. Ensuite bathroomnya di sini sharing, kamar anak pertama dan kamar anak kedua di sebelah sini. Oke, sekarang kita sudah berada di kamar anak yang kedua. Ini lebih lebar, lebih luas, dan ada kaca. Ya, kalau yang tadi kan nggak ada kaca tuh. Kalau ini ada kaca. Tapi kalau nggak mau dijadiin kamar, alias ukurannya terlalu memaksa, bisa dipakai sebagai ruang kerja, ruang belajar, atau apapun lah ya. Tapi kalau memang kebutuhannya untuk kamar, ya udah seperti inilah contohnya. Oke, sekarang kita ke kamar utamanya nih teman-teman. Oke, sekarang kita ke kamar utamanya teman-teman. Oke, kita di kamar utama nih ya. Lega karena emang ukurannya besar dan cahayanya dapat banget. Di sini cahaya dari inner garden yang tadi tuh yang di tengah, dan di sini ada jendela juga dari inner garden yang di samping. Jadi memang aslinya dapat nih 2 kaca ini, dan kaca yang di depan sini juga dapat teman-teman, karena ini adalah depan rumah. Di sini ada balkon. Balkonnya paling besar nih untuk tipe live-in series. Di sini paling besar balkonnya tipe cendana ini pastinya. Nah, untuk kamarnya sendiri di sini muat untuk queen size, dan di kanan kirinya masih luas banget space-nya. Di sini masih bisa dapat tempat duduk, meja kecil, nakas juga, dan di sini bisa jadi meja kerja nih. Wah, asik ya, karena cahayanya dapat banget teman-teman. Oke. Yang pastinya di kamar ini juga ada ensuite bathroom. Kita lihat nih ensuite bathroomnya di sini hidden door konsepnya. Kita dorong aja. Tuh, teman-teman bisa lihat dia bentuknya L.
Sini kloset, sebelah kiri itu ada wastafel dan juga ada showernya teman-teman. Gitu ya. Sekian aja untuk review live-in series dari Pak Serpong. Keren-keren semua tipenya. Jadi tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman dan juga budget teman-teman. Oke? Thank you udah nonton review Pak Serpong di channel Andri Ong. Kalau gitu, see you. Bye.